Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Masjid Nabawi. Alhamdulillah, dalam rangkaian ibadah haji yang telah kita laksanakan. Saat ini waktunya sowan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di Masjid Nabawi ini syarat dengan kisah itu sudah masyhur tentang sejarah Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat, di mana Masjid Nabawi ini adalah tempat tinggal beliau sekaligus tempat peristirahatan terakhir Nabi Muhammad SAW. Di sampingnya ada makam juga Sayyidina Abu Bakar, dan ada Sayyidina Umar, dan di sebelah makam sana lagi masih di area kompleks Masjid Nabawi ini ada namanya makam Baki, yaitu Sayyidah Aisyah dan para sahabat, Sayyidina Utsman dan lain-lain dimakamkan di sana. Para sahabat-sahabat, ada sebuah kisah yang cukup unik ya, yang pernah dikisahkan juga oleh Al-Mukarram Kiai Haji Said Agil Siraj di masjid ini ketika beliau mendampingi Al-Maghfurlah Gus Dur. Ada peristiwa yang cukup menarik. Apa itu? Kalau ada istilah layak iful wali ila wali, itu mungkin tepat untuk kita bahas ya pada kesempatan kali ini. Mumpung ini lagi di Madinah. Jadi di masjid ini pada saat itu Kiai Said mendampingi Gus Dur. Gus Dur berkeinginan untuk dibacakan doa, didoakan oleh sosok ulama yang ada di sini. Maka Kiai Said mencarikan seorang alim yang ada di Masjid Nabawi. Beberapa diantaranya disampaikan langsung, diperkenalkan langsung kepada Gus Dur. Ada seorang alim dengan berperawakan yang cukup bersih, bermartabat begitu, dengan jubah yang rapi, wangi. Tapi Gus Dur menolak, bukan ini yang saya cari. Kemudian mencari lagi Kiai Said, ulama yang lain, dan Gus Dur tetap tidak berkenan didoakan. Sampai pada kemudian ada seorang alim dari Mesir yang berperawakan biasa, pakai jubahnya juga sederhana, sedang berdoa di dekat Al-Sufah. Jadi di dalam adalah Masjid Nabawi, itu ada satu tempat namanya Al-Sufah. Para sahabat Nabi berada di situ, sering bermusyawarah dan rapat lah ya, seperti itu di tempat itu. Nah, di dekat situ ada seorang alim dari Mesir. Kemudian Kiai Said menunjukkan pada Gus Dur, Pak panjenengan berkenan untuk didoakan beliau. Kemudian Gus Dur bersedia. Kemudian meminta Kiai Said untuk berdialog dengan ulama Mesir tersebut, padahal juga sebenarnya Gus Dur juga bisa berkomunikasi sendiri, tapi meminta Kiai Said sebagai pendamping untuk berkomunikasi. Maka Kiai Said menanyakan kepada seorang alim dari Mesir ini, biasanya ulama Mesir itu cukup ramah dan bersahaja gitu ya, tapi entah kenapa ketika Kiai Said bertanya Assalamualaikum begitu, memperkenalkan diri, Kiai Said dari Indonesia dan sedang mendampingi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Abdul Rahman Wahid yang ada di sini. Tapi dengan nada sinis, ulama Mesir itu, alim dari Mesir ini menjawab dengan ketus atau datar begitu ya. Ada apa? Siapa? Dengan nada yang
kurang mengenakan begitulah. Tapi ketika Kiai Said menjelaskan maksud dan tujuan, meminta doa, kemudian ditanya doa apa? Nah, doa selamat di dunia wa dunya wal akhirah begitu. Maka kemudian didoakan oleh seorang alim dari Mesir ini. Nah, ketika setelah selesai berdoa, seorang alim ini menengok ke belakang, melihatlah sosok Gus Dur, dan kemudian secara tergesa-gesa berlari sambil menyeret sajadahnya, sambil lari berbirit-birit, sambil berucap dengan bahasa Arab yang diterjemahkan kurang lebihnya, ya Rabb, ya Tuhan saya, apa dosa saya sehingga engkau nampakkan hamba pada orang itu. Itu maksudnya kepada Gus Dur. Nah, inilah yang menjadi sebuah kisah. La ya'riful wali ilal wali. Tidak ada seorang wali yang bisa mengetahui kecuali dia itu wali sendiri. Di kurang lebihnya subhanallah, saat itu kisah spiritual yang dialami langsung oleh Kiai Said ketika mendampingi Gus Dur di Masjid Nabawi ini menjadi sebuah kisah yang masih melegenda. أشهد أن